Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, hujan deras mengguyur jalanan sepi di luar kota. Angin bertiup kencang, membawa aroma basah yang khas, seolah memperingatkan akan sesuatu yang buruk. Mobil yang dikendarai oleh Riko melaju pelan di jalanan yang gelap, hanya disinari oleh lampu depan yang menyapu aspal basah. Di sebelahnya, Dina, teman lamanya, duduk dengan wajah yang cemas. Mereka baru saja selesai mengunjungi keluarga Dina di kota sebelah, dan kini sedang dalam perjalanan pulang. Riko mengerutkan kening saat mobilnya melewati tanda kilometer 13. Ia merasa aneh, seakan ada sesuatu yang tak beres. Sudah beberapa kali ia mendengar cerita-cerita seram tentang kilometer 13. Sebuah jalan yang terkenal dengan kejadian-kejadian misterius yang kerap terjadi pada malam hari. Tetapi, ia mengabaikannya sebagai cerita fiksi belaka. Hanya orang-orang yang suka berhayal yang membuat cerita-cerita tersebut. Dina menghela napas panjang, menatap jalanan dengan tatapan kosong. "Riko, aku nggak suka lewat sini malam-malam," katanya dengan suara pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Riko memandangnya dengan bingung, lalu tertawa kecil. "Tenang saja, Dina. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Riko dengan santai, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat mobil mereka melewati satu tikungan tajam, suara aneh terdengar. Seperti sesuatu yang terjatuh dari langit dan menghantam aspal dengan keras. Riko menoleh ke arah suara itu, tetapi hanya gelap yang terlihat. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Hanya pepohonan lebat dan kabut yang semakin pekat. Dina menjerit pelan, ketakutan. "Riko, lihat!" Dina menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di tengah jalan, tampak sosok bayangan berdiri tegak, mengenakan pakaian putih. Riko mengerem mobil mendadak. "Siapa itu?" gumamnya, semakin bingung dan takut. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Namun, yang aneh, tidak ada kendaraan lain yang terlihat di sepanjang jalan yang panjang dan sepi itu. Sosok itu perlahan berbalik, seolah menyadari keberadaan mereka. Dan kemudian, ia mulai berjalan ke arah mobil mereka. Riko memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, berusaha menjauh dari sosok misterius yang semakin mendekat. Hatinya berdegup kencang, dan rasa takut yang semula ia anggap remeh kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Dina di sampingnya hanya bisa terdiam, mata terbelalak penuh ketakutan, tak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok itu yang kini semakin dekat. Mobil itu melaju cepat, namun sosok tersebut tetap mengikuti mereka, seakan tak terpengaruh oleh kecepatan Riko. Hujan semakin deras, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Lampu depan mobil hanya menerangi beberapa meter di depannya, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Sosok itu kini tampak lebih jelas. Pakaian putih yang dikenakannya tampak kotor, basah oleh hujan, dan wajahnya samar di balik rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. "Riko, kita harus berhenti," teriak Dina. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah derasnya hujan dan gemuruh mesin mobil. "Itu bukan orang biasa. Lihat wajahnya, tidak ada ekspresi sama sekali." Riko menggigit bibir, melirik ke arah kaca spion. Sosok itu masih mengikuti mereka, berjalan perlahan di tengah jalan seolah tak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Riko mengabaikan peringatan Dina dan terus menambah kecepatan, tetapi semakin ia melaju, semakin jauh pula sosok itu tampaknya bisa mengikuti. "Tapi, ini sudah terlalu jauh, Riko," kata Dina lagi. Suaranya mulai terdengar panik. "Kita harus putar balik. Aku merasa ada yang salah." Tiba-tiba, sebuah suara keras menghantam kaca jendela mobil. Riko hampir kehilangan kendali, namun ia masih berhasil mempertahankan laju mobilnya. Dina menjerit kencang saat melihat tangan putih yang muncul di kaca samping mobil, mengetuk-ngetuk dengan keras. Ada rasa dingin yang sangat kuat yang membuat udara di dalam mobil terasa lebih berat. Sosok itu kini berada tepat di samping mobil mereka. Wajahnya terlihat jelas. Wajah pucat dengan mata kosong yang menatap mereka tanpa ekspresi. "Tolong, Riko, kita harus keluar dari sini," seru Dina,
matanya penuh ketakutan. Namun, sebelum Rico sempat mengerem, tiba-tiba sosok itu menghilang dalam sekejap, seolah ditelan oleh kabut yang semakin tebal. Rico dan Dina terdiam. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara hujan yang masih terdengar. Mereka saling berpandangan, bingung, dan cemas. Tadi itu, apa yang kita lihat? Rico bertanya, suaranya gemetar. Dina tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat tangan Rico. Matanya masih terpaku keluar jendela, seolah berharap sosok itu tidak muncul kembali. Namun, saat Rico melirik ke arah jalan depan, ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi jelas terasa di setiap helaan napas mereka. Mobil itu terus melaju, melewati rambu-rambu yang sudah tampak usang. Dan tepat saat mereka melewati kilometer 14, lampu mobil mendadak padam. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap gulita. Kegelapan mendalam menyelimuti mobil. Rico menggerakkan setir, mencoba untuk tetap tenang meskipun detak jantungnya sudah tak terkendali. Kenapa bisa mati? Kita masih di jalan raya, desisnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah teknis biasa. Tapi suara gemuruh mesin yang tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan kesunyian semakin membuat ketegangan di dalam mobil semakin mencekam. Dina menoleh ke arah Rico, wajahnya pucat pasi. Rico, ada apa dengan mobil ini? Kita nggak bisa berhenti di sini. Lihat itu. Ia menunjuk keluar jendela dengan tangan gemetar. Matanya terbeliak lebar, dan suara terbata-bata. Rico memalingkan wajahnya keluar, mengikuti arah pandangan Dina. Di kejauhan, di tengah kabut yang pekat, ia bisa melihat bayangan samar-samar yang tampak seperti pohon-pohon. Tapi ada sesuatu yang salah. Pohon-pohon itu tampak bergerak, bergoyang meskipun tidak ada angin. Dan di antara pohon-pohon itu, Rico bisa melihat sekilas sosok itu lagi, berdiri tegak dengan kepala yang sedikit terkulai ke bawah, menatap mereka. Tidak, ini tidak mungkin, kata Rico, menahan napas. Ia berusaha menghidupkan mesin lagi, namun sia-sia. Mobil mereka terhenti di tengah jalan yang sepi, jauh dari pemukiman atau lampu kota. Mereka terjebak di kilometer 13, tempat yang sudah dikenal dengan cerita-cerita seram yang tak bisa dijelaskan. Dina menggenggam erat tangan Rico, suaranya hampir berbisik. Rico, itu bukan manusia. Dia bukan manusia. Rico menoleh, namun yang ia lihat hanyalah ekspresi ketakutan yang semakin dalam di wajah Dina. Ia menelan ludah, berusaha tetap tenang. Dina, kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari tempat aman. Tetapi, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu semakin mendekat, berat dan teratur, seperti seseorang yang berjalan tanpa merasa lelah. Hati Rico berdegup semakin kencang. Ia melihat sekeliling, namun hanya kegelapan yang ada. Tak ada satupun kendaraan atau manusia lain yang tampak di sepanjang jalan. Dina, ini dia. Dia mendekat. Rico berteriak panik. Matanya berputar-putar mencari sumber suara. Dina menutup kedua telinganya, mencoba menahan teriakan yang hampir keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kejauhan, dan sebuah mobil tampak melaju cepat menuju mereka. Rico menghela napas lega, berharap akan ada bantuan. Namun, saat mobil itu semakin dekat, ia sadar bahwa ada yang aneh. Mobil itu bergerak tanpa suara, seolah tidak menginjak jalan sama sekali. Mobil itu tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka. Lampu depan mobil itu menyinari wajah Rico dan Dina, namun wajah pengemudi mobil tersebut tidak tampak. Yang terlihat hanyalah bayangan gelap, dan dari balik kaca depan mobil yang kabur, mereka bisa merasakan keberadaan seseorang di dalamnya. Lalu, mobil itu mulai bergerak lagi, mundur perlahan, seolah memberi mereka kesempatan untuk mengikuti. Rico, jangan, teriak Dina, matanya terpejam ketakutan. Itu pasti jebakan. Jangan ikuti mobil itu. Tapi, meskipun hati Rico berbisik untuk tidak mengikuti, kakinya seolah bergerak sendiri, dan tanpa sadar, ia mulai menginjak pedal gas.
Mobil mereka mengikuti mobil misterius itu ke dalam kegelapan yang lebih dalam, semakin jauh dari jalan raya yang sebelumnya mereka lewati. Saat mereka berbalik, sosok yang sempat terlihat di antara pepohonan itu kini menghilang, dan yang tersisa hanyalah suara berderak dari roda mobil yang melintasi jalanan gelap tanpa ujung. Mobil Rico melaju semakin dalam ke area yang tak dikenal. Lampu depan mobil itu kini hanya menyinari bagian jalan yang semakin sempit, dan kabut tebal membuat pandangan mereka semakin terbatas. Mereka tak lagi melihat tanda jalan atau kilometer, hanya kegelapan dan kabut yang menghantui. Rico memandangi mobil yang mereka ikuti, dengan harapan akan ada sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Namun, semakin lama, mobil itu semakin jauh dari pandangan mereka, seperti menghilang begitu saja. "Rico, berhenti!" seru Dina dengan suara hampir menangis. "Kita nggak bisa terus begini. Itu semua tidak nyata. Ini pasti jebakan." Tangannya gemetar, dan tubuhnya semakin cemas. Rico tidak menjawab. Hatinya berperang antara rasa takut dan rasa penasaran yang semakin besar. Namun, tubuhnya bergerak tanpa bisa dihentikan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menguasai mobil mereka. Tiba-tiba, mobil yang mereka ikuti berhenti. Dalam sekejap, mobil itu berbalik dan melaju kembali menuju mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Hati Rico terasa seperti dihantam batu besar. Dalam kegelapan itu, mereka hanya bisa berharap bahwa apa yang mereka alami adalah mimpi buruk. Tetapi kenyataannya jauh lebih buruk dari itu. Mobil misterius itu tiba-tiba berhenti tepat di depan mereka, dan dalam kilatan cahaya yang menerangi wajah mereka melihatnya. Sosok pengemudi di balik kaca mobil itu, wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terkatup rapat, seolah tak bernyawa. Sosok itu hanya menatap mereka dengan tatapan kosong yang begitu dingin. Dina menjerit, menutupi wajahnya dengan tangan. "Rico, kita harus pergi. Lari!" Rico terperangah, tetapi sebelum ia sempat bergerak, kaca jendela mobil mereka menurun dengan sendirinya. Suara gemerisik terdengar, seperti suara gesekan benda asing yang tajam. Tanpa sempat memikirkan apa yang harus dilakukan, Rico menginjak pedal gas dengan penuh ketakutan, dan mobil itu melaju cepat meninggalkan sosok yang mengerikan itu. Namun, saat Rico melihat ke spion belakang, bayangan itu masih mengikuti mereka. Bahkan saat mereka mempercepat mobil, bayangan tersebut tampaknya tidak pernah jauh, melayang di udara. Dan dalam sekejap, suara langkah kaki yang berat terdengar di luar mobil, semakin dekat. Dengan satu hentakan mendalam, mobil mereka kembali terhenti tanpa sebab. Lampu depan tiba-tiba padam, dan dalam keheningan yang mencekam, mereka hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri, beradu dalam ketakutan. Tidak ada suara lain, tidak ada yang bisa mereka lihat. Rico menoleh ke arah Dina, yang sekarang terisak menangis. "Dina, aku nggak tahu harus bagaimana," kata Rico dengan suara yang hampir tak terdengar. Ketakutan merasuki suaranya. Dina menatap Rico dengan penuh harap. "Kita tidak bisa bertahan di sini. Rico, aku tahu ini sudah terlambat. Kita sudah terperangkap." Pada saat itu, mereka merasakan sesuatu yang mengerikan. Mobil mereka mulai berguncang dengan sendirinya. Suara seperti rantai yang bergesekan terdengar mengelilingi mereka, dan kabut semakin tebal. Keheningan di luar semakin mencekam, dan sosok yang mereka lihat sebelumnya, muncul kembali, berdiri tepat di depan kaca mobil mereka, tangan yang panjang terulur ke dalam jendela, menciptakan jejak beku di kaca. Wajah sosok itu mendekat, sangat dekat, begitu dekat sehingga Rico bisa melihat dengan jelas matanya yang kosong, tak bergerak, seperti sebuah wajah yang terhanyut dalam kesunyian abadi. Hanya satu hal yang mereka tahu, mereka tak akan pernah bisa keluar dari sini. Kilometer 13 adalah tempat mereka terperangkap, dan tidak ada yang bisa melepaskan mereka. Saat sosok itu mengetuk kaca mobil, tubuh mereka bergetar ketakutan. Perlahan, seperti menunggu waktu yang tepat, sosok itu membuka mulutnya yang lebar, dan suara parau yang dalam keluar dari mulutnya, mengisi udara yang menyesakkan di dalam mobil mereka. "Selamat datang di kilometer 13.
Dengan satu kilatan cahaya terakhir yang datang dari lampu depan mobil, semuanya menjadi gelap.